Upacara Raja Sewala atau menaik kelih merupakan salah satu dari ritual siklus hidup manusia di Bali. Seperti halnya siklus hidup, ada kelahiran, ada perubahan dari anak, anak ke remaja, perubahan dari remaja ke dewasa hingga prosesi kematian dan penyucian Atman pun ditandai dengan prosesi ritualnya masing-masing. Artinya, dalam hidup kita harus menunaikan setiap prosesi itu paling tidak seumur hidup sekali. Upacara menek bajang kelih atau Raja Sewala tergolong dalam upacara manusia yatnya. Prosesi menek bajang merupakan perwujudan rasa syukur dari orang tua, bahwa si anak telah mengalami perjalanan usia secara wajar alamiah dan sehat dan rasa bangga memiliki anak yang telah tumbuh menjadi remaja. Nah, siapa yang dipuja dalam upacara ini? Dalam kepercayaan Hindu, ketika seorang anak mengalami akil balik, maka Sang Hyang Semararati akan tedun dan menuntun si anak ke masa remaja atau pubertas. Lewat Semararati inilah mereka mulai mengenal cinta, mulai ada getaran rasa dengan lawan jenis. Lantas, apakah prosesi ini wajib dilakukan? Prosesi Raja Sewala wajib dilakukan ketika seorang anak telah mengalami akil balik. Ini adalah sebagai ungkapan syukur kita bahwa anak tersebut berhasil tumbuh menjadi seorang remaja. Biasanya dalam prosesi itu, selanjutnya, orang tua juga dilibatkan untuk memberikan petuah kepada anaknya agar si anak mengerti bahwa ia telah beranjak dewasa. Harus bisa menjaga diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang belum pantas dilakukan oleh seorang anak. Masa peralihan yang dialami si anak diyakini merupakan waktu yang tepat secara niskala untuk membantu mengubah sikap. Anak tersebut menjadi lebih dewasa, mampu bersikap waspada terhadap gangguan-gangguan yang dialami. Ibaratnya dalam prosesi ini si anak akan dibersihkan dengan banten biakala, lalu ia akan dipersiapkan secara skala dan niskala, bahwa ia sudah remaja. Tumbuh dewasa, jadi pribadi yang bertanggung jawab, tidak hanya atas dirinya tetapi juga atas orang-orang di sekitarnya. Soal kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan upacara Raja Sewala, disesuaikan dengan desa kalapatranya. Kalau secara sastra, yang baik ketika anak tersebut usai datang bulan pertama bagi yang perempuan. Tapi ada juga yang melaksanakannya pada saat hari baik. Jadi, dicarikan hari baiknya baru dilakukan upacara tersebut. Seorang anak bisa dikatakan telah akil balik ditandai dengan perubahan bentuk fisik. Wanita bisanya ditandai perubahan fisik mengalami datang bulan, payudara membesar, emosi mulai labil, mulai merasakan ketertarikan dengan laki-laki. Sedangkan bagi anak laki akan ada perubahan fisik berupa jakun yang membesar, pada area vital akan ditumbuhi bulu, adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Rangkaian upacara menek bajang dimulai dengan mempersiapkan prasarana yang digunakan, yaitu banten pajati, banten raka untuk diletakkan di rong 3 palinggi kemulan. Selanjutnya anak tersebut didampingi orang tua untuk sembahyang. Setelah persembahyangan selesai, pinandita atau pemangku memohon tirta pabersihan, panglukatan, prayascita, biakala, durmanggala, dan tirta pangulapan. Tirta ini digunakan untuk membersihkan sarana dan prasarana upacara dengan menyiratkan tirta pabersihan, pangulapan dan prayascita. Diawali dengan tirta panglukatan, biakala, durmanggala, prayascita, kemudian baru tirta pangulapan. Kemudian dilanjutkan dengan maprayascita dirangkai dengan mabiakala yang tujuannya untuk membersihkan si anak agar bersih dan suci. Dan butakala yang mengganggu agar tidak ikut serta dalam upacara berikutnya. Setelah menerima labaan persembahan, butakala tersebut diharapkan pergi meninggalkan tempat atau orang yang bersangkutan, dan tidak mengganggu upacara selanjutnya. Maksud upacara ini agar unsur-unsur butakala yang ada pada diri si anak hilang atau pergi, sehingga badan bersih lahir dan batin, paparnya. Setelah upacara tersebut, dilanjutkan dengan sembahyang untuk Sang Hyang Semararati dengan natap banten Semararati. Untuk anak laki-laki menggunakan banten Raja Singa, sedangkan untuk anak perempuan menggunakan banten Sayut Raja Sewala. Tujuan dari upacara ini, lanjutnya, agar Sang Hyang Semararati berkenan menempati pada jasmani si anak yang bersangkutan, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
mengatur gerak hidupnya dengan sempurna. Karena itu waktu natap atau ngayap Banten tersebut, tangan diarahkan ke dada. Banten menekeli atau Raja Sewala berbeda untuk anak laki dan anak perempuan. Untuk anak perempuan Banten yang disiapkan adalah Pabiakala, Pajati, Prayascita, Dapetan, dan Sesayut Tabuhrah. Sedangkan untuk anak laki justru lebih praktis, yaitu Banten Sesayut Raja Singa, Paati, dan Banten Padedarian. Seorang anak bisa dikatakan telah akil balik ditandai dengan perubahan bentuk fisik. Wanita bisanya ditandai perubahan fisik mengalami datang bulan, payudara membesar, emosi mulai labil, mulai merasakan ketertarikan dengan laki-laki. Sedangkan bagi anak laki akan ada perubahan fisik berupa jakun yang membesar, pada area vital akan ditumbuhi bulu, adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Rangkaian upacara menek bajang dimulai dengan mempersiapkan prasarana yang digunakan, yaitu Banten Pajati, Banten Raka untuk diletakkan di rong 3 Palinggih Kemulan. Selanjutnya anak tersebut didampingi orang tua untuk sembahyang. Setelah persembahyangan selesai, Pinandita atau pemangku memohon tirta pabersihan, panglukatan, prayascita, biakala, durmanggala, dan tirta pangulapan. Tirta ini digunakan untuk membersihkan sarana dan prasarana upacara dengan menyiratkan tirta pabersihan, pangulapan, dan prayascita. Diawali dengan tirta panglukatan, biakala, durmanggala, prayascita, kemudian baru tirta pangulapan. Kemudian dilanjutkan dengan maprayascita dirangkai dengan mabiakala yang tujuannya untuk membersihkan si anak agar bersih dan suci. Dan butakala yang mengganggu agar tidak ikut serta dalam upacara berikutnya. Setelah menerima labaan persembahan, butakala tersebut diharapkan pergi meninggalkan tempat atau orang yang bersangkutan, dan tidak mengganggu upacara selanjutnya. Maksud upacara ini agar unsur-unsur butakala yang ada pada diri si anak hilang atau pergi, sehingga badan bersih lahir dan batin. Setelah upacara tersebut, dilanjutkan dengan sembahyang untuk Sang Hyang Semara Ratih dengan natap Banten Semara Ratih. Untuk anak laki-laki menggunakan Banten Raja Singa, sedangkan untuk anak perempuan menggunakan Banten Sayut Raja Sewala. Tujuan dari upacara ini, lanjutnya, agar Sang Hyang Semara Ratih berkenan menempati pada jasmani si anak yang bersangkutan, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mengatur gerak hidupnya dengan sempurna. Karena itu waktu natap atau ngayap Banten tersebut, tangan diarahkan ke dada. Banten menekeli atau Raja Sewala berbeda untuk anak laki dan anak perempuan. Untuk anak perempuan Banten yang disiapkan adalah Pabiakala, Pajati, Prayascita, Dapetan, dan Sesayut Tabuhrah. Sedangkan untuk anak laki justru lebih praktis, yaitu Banten Sesayut Raja Singa, Paati, dan Banten Padedarian.